Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang operator pada Excel. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, untuk melakukan perhitungan apapun di Excel itu harus ada fungsi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan atau penghitungan datanya. Nah, operator pada Excel itu akan menentukan tipe perhitungan yang ingin kita jalankan. Misalnya mau penambahan atau pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Untuk di Excel sendiri, operator dibagi menjadi 4. Pertama, ada operator aritmatika, kemudian operator perbandingan, operator teks, dan operator referensi. Pertama akan saya jelaskan untuk operator aritmatika. Yang pertama ini ada plus. Plus ini digunakan untuk penjumlahan. Nah, di Excel untuk menggunakan operator kita harus memberikan tanda sama dengan dulu di awal waktu kita mengetikkan di selnya. Jadi misalnya kita ketikkan 2 tambah 2 seperti ini, maka hasilnya akan sesuai dengan yang kita ketikkan. Supaya kita bisa mendapat hasilnya 2 plus 2 sama dengan kan 4, maka kita harus berikan tanda sama dengan di depannya sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita isikan. Nah, selain kita langsung isikan di formulanya, kita juga bisa menggunakan sel. Misal di sini ada 2, kemudian di sini ada 3, kita beri sama dengan 2 sel F4 ditambah sel pada D4, kemudian di enter maka hasilnya 5. Sehingga kalau di sini kita ubah-ubah, maka di bagian rumusnya akan otomatis sesuai dengan sel asal datanya. Kemudian di sini ada minus, ini gunanya untuk pengurangan. Sama seperti tadi, misalnya ini sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kita juga bisa menggunakan referensi di sebuah sel F5 dikurangi sel D5 sama dengan 6 seperti ini. Kemudian yang ketiga itu tanda bintang, itu namanya asteris, gunanya untuk perkalian. Contohnya misal ada 3 dikali 2, ini sama dengan 6. Atau juga kita bisa menggunakan referensi sel di Excel. Jadi sel F6 dikalikan G6 sama dengan di sel H6. Kemudian yang berikutnya itu ada garis miring, itu namanya slash, gunanya untuk pembagian. Contohnya misal 10/2 itu artinya 10 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 5. Contohnya kita bisa menggunakan referensi sel seperti yang di atasnya tadi. Sel di F7 dibagi G7, 12 bagi 3 hasilnya sama dengan 4. Kemudian di bawahnya ada persen, itu untuk menentukan persentase. Misal 25% seperti ini, jadi 0,25. Kalau kita contohnya, kita beri contoh misalnya ada 80, kemudian kita cari persentasenya misal 15%. Jadi ini 80 dikali 15%, hasilnya ada 12. Kemudian yang terakhir di operator aritmatika itu namanya caret. Ini digunakan untuk pemakatan. Contohnya 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Seperti tadi kita bisa menggunakan referensi sel di Excel. Misal ini 3 pangkat 3, kita buat F9 dipangkatkan di G9, hasilnya 27 seperti ini. Nah, itu untuk operator aritmatika. Yang kedua itu ada operator perbandingan. Di sini untuk membandingkan 2 atau lebih data. Yang pertama itu sama dengan, equal, gunanya untuk sama dengan. Nanti kalau hasilnya benar itu akan muncul
keterangan true, kalau hasilnya salah itu akan muncul keterangan false. Misal sama dengan 2 sama dengan 2, itu maka hasilnya akan true. Kemudian misalnya di rumusnya kita berikan 2 sama dengan 3, itu kan salah, maka hasilnya akan false. Contoh perbandingannya kita juga bisa pakai menggunakan referensi sel sama dengan F4 sama dengan G4. Ini adalah false karena hasilnya tidak sama dengan, misalnya ini 3 maka hasilnya akan true. Kemudian yang kedua itu lebih dari. Di sini seperti tadi, untuk mengecek apakah datanya itu lebih besar dari data kedua. Misalnya apakah 4 lebih besar dari 3, maka hasilnya itu benar. Apakah 4 lebih besar dari 5, itu berarti salah. Seperti ini caranya. Kita juga bisa menggunakan referensi sel ya. Ini lebih besar dari G5, hasilnya false. Yang berikutnya itu ada less than atau lebih kecil dari atau kurang dari. Gunanya seperti itu, sama seperti tadi untuk mengecek apakah data itu lebih kecil dari data kedua. Apakah 3 lebih kecil dari 8? Ini jawabannya ini benar. Contoh yang menggunakan referensi sel, misalnya 5 dan 3, kita cari apakah 5 itu lebih kecil dari 3, itu hasilnya akan false. Kemudian ada lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau ini kan cuma mencari yang lebih besar, jadi misalnya ini 4 dan 4, maka hasilnya false. Kalau menggunakan yang lebih besar atau sama dengan, maka misalnya ada 4, kemudian lebih besar sama dengan 4, itu maka hasilnya benar. Misal seperti ini, 5 lebih besar sama dengan 6, hasilnya false. Kalau ini sama, 5 seperti ini, hasilnya benar. Kalau di bawahnya itu berarti masih benar. Berikutnya ada less than or equal to. Jadi hasilnya kurang dari atau sama dengan. Contohnya kebalikan dari atasnya tadi, 4 apakah kurang dari sama dengan 5 misalnya, itu maka hasilnya benar. Kalau di sini 4, itu hasilnya juga masih benar karena sama dengan. Contohnya yang menggunakan referensi 5 kurang dari sama dengan 4, itu hasilnya salah. Kalau misalnya ini 4, ini hasilnya benar. Kemudian yang terakhir, not equal atau tidak sama dengan. Di sini mengecekkannya misalnya 2 apakah tidak sama dengan 3, maka hasilnya itu benar karena 2 itu berbeda dengan 3. Apakah 2 tidak sama dengan 2, itu hasilnya akan salah karena 2 itu kan sama dengan 2. Kita cek menggunakan referensi, contohnya seperti ini, F9 kemudian G9, hasilnya itu true karena ini kedua datanya ini tidak sama. Yang berikutnya itu adalah operator teks. Operator teks itu bisa menggunakan simbol dan ampersand itu untuk namanya. Ini gunanya untuk menggabungkan dua nilai atau lebih. Contohnya kita menggunakan sama dengan, kalau teks di Excel itu harus menggunakan tanda petik. Kalau tidak, itu akan dibaca sebagai data di Excel. Misalnya seperti ini tutorial, kemudian kita beri dan Excel. Ini nanti hasilnya akan menjadi tutorial Excel. Kita juga bisa menggunakan referensi seperti tadi. Kita isikan dulu di selnya kata yang mau dia gabungkan. Ini langsung di F4 digabungkan dengan G4. Nah, di sini tersambung.
Supaya tidak tersambung, maka di bagian F4 kita beri spasi di belakangnya. Dan ini juga bisa kita pakai untuk menggabungkan, biasanya untuk menggabungkan tempat dan tanggal lahir. Misalnya di sini kita punya tempat lahir, kemudian tanggal lahirnya. Nah, kita bisa gabungkan menggunakan fungsi ampersand. Kita menggunakan sama dengan, kemudian dipilih sel F5, kemudian dan. Nah, kalau biasanya tempat dan tanggal lahir kan ada spasi di antaranya, berarti kita spasi dan tanda koma ya, tanda koma spasi, kemudian di dan lagi, baru ke G5. Nah, untuk tanggal kan ada kasus seperti ini, misalnya seperti ini, maka kita ubah format menjadi teks di G5. Jadi ini kita ganti menjadi teks, formatnya DD itu untuk tanggalnya, kemudian bulannya, kemudian tahunnya. Nah, maka seperti ini hasilnya sudah menjadi Surakarta 1 Januari 2000. Operator berikutnya itu ada operator referensi. Pertama ini ada titik 2, itu namanya kolon. Ini untuk memilih banyak sel menjadi satu buah rank. Contohnya kita mau menggunakan rumus sum atau untuk mencari total data. Contoh di sini saya buat dulu datanya. Nah, seperti ini. Untuk sel, jadi sum itu untuk menjumlahkan, yang dijumlahkan itu dari H4 sampai ke misal I7. Jadi yang kita jumlahkan itu 3747, 5355. Ini nanti kita tambahkan semua, hasilnya ada 39. Kemudian berikutnya itu ada titik 2, itu adalah semikolon. Ini untuk menggabungkan sel di region Indonesia. Kalau yang ini tadi kan selnya tergabung jadi satu secara berurutan, itu istilahnya. Kalau menggunakan koma itu kita bisa menggunakan, misalnya yang mau ditambahkan itu G4, kemudian kita beri titik koma, kemudian H5, titik koma, I6, kemudian J7. Nah, seperti ini. Jadi lokasi selnya itu bisa berbeda tempat atau tidak harus berurutan. Kemudian untuk berikutnya itu ada koma. Koma itu fungsinya sama dengan yang titik koma tadi. Bedanya ini untuk region Inggris. Caranya sama seperti yang di titik koma tadi, tapi kalau ini saya coba di sini, itu nanti hasilnya akan error karena saya menggunakan region Indonesia. G4, kemudian koma H5, koma I6, koma J7. Nah, seperti ini. Tapi ini kenapa di sini tidak berwarna? Karena itu tadi laptop saya itu menggunakan region Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan koma, maka hasilnya akan error. Saya enter, nah akan error seperti ini. Nah, karena ini yang sesuai regionnya, maka di sini untuk sel-sel yang dipakai itu ada warnanya. Kemudian yang berikutnya itu ada spasi. Itu tidak terlihat karena spasi. Ini untuk menentukan irisan dari rank. Misal kita sum yang dijumlahkan, yang pertama itu dari G dan H
kita semua, kemudian spasi dari H ke I. Maka di sini yang akan dijumlahkan itu yang merupakan irisan dari rank pertama yang berwarna biru di kolom G dan H dengan rank kedua yaitu kolom H dan I. Jadi yang dijumlahkan itu ada 5, 3, 5, dan 5. Hasilnya itu nanti adalah 18. Nah, seperti ini, itu untuk operator. Sekian pembahasan di video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tentang materi, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.